Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review Move to Heaven. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu, kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai, di sebuah rumah sakit terlihat seorang pasien yang sedang terluka, sedang menyandera seorang perawat. Semua dokter dan perawat di sana sangat ketakutan, tapi tidak dengan seorang dokter pria yang tetap berusaha tenang. Ternyata, pria yang terluka itu mengancam perawat untuk mendapat obat-obatan gratis. Dokter itu ingin memberikan obat dimaksud pasien. Melihat pria itu lengah, dokter itu berusaha merebut pisau dari tangan pria itu. Tapi naas, pisau itu malah tidak sengaja melukai nadi di bagian leher dokter itu, hingga darah terus mengalir deras. Guru kembali mengunjungi akuarium raksasa. Dia terus memperhatikan setiap gerakan ikan. Saat itu, terlihat Namu yang menyelam menghampirinya. Dalam pandangan Namu, dia melihat guru didekati Sanggu yang berusaha melukainya. Seketika, Namu sangat panik. Tapi sesaat kemudian, dia menyadari kalau itu hanya hayalannya. Sepulang dari akuarium, mereka mendapat klien terbaru dan meminta mereka segera datang. Mereka akhirnya tiba di lokasi. Begitu masuk ke rumah klien, mereka melihat kedua orang tua klien. Kliennya bernama Jung Soo Hyun. Mereka diminta untuk membersihkan kamar mendiang. Terlebih dahulu, seperti biasa, sebelum mulai membersihkan, guru, Namu, dan Sanggu memberikan penghormatan terakhir ke mendiang. Ternyata, Jung Soo Hyun ini si dokter pria yang muncul di awal episode. Guru pun mulai membereskan barang-barang Jung Soo Hyun yang sekiranya berharga. Di saat orang tua Jung Soo Hyun bertengkar, guru datang untuk menunjukkan surat yang ditemukan di laci. Ibu Jung Soo Hyun terkejut membacanya, tapi tidak dengan ayahnya. Guru meminta dipertemukan dengan orang yang dimaksud oleh mendiang. Seketika, ayah Jung Soo Hyun marah dan membuang surat itu ke pembakaran. Guru yang melihatnya berusaha mengambilnya, walaupun membuat tangannya terbakar. Di rumah, guru terus melihat sisa surat yang terbakar dan berkata ingin menemui kekasih Jung Soo Hyun. Sanggu mendengarnya jadi marah karena dia merasa pekerjaannya berubah dari pembersih TKP menjadi detektif swasta. Guru terus melihat barang-barang Jung Soo Hyun dan berusaha mencari tahu siapa kekasihnya. Sanggu dan Namu menebak kalau kekasihnya itu seorang pemain selo, dan itu dibenarkan guru. Melihat tiket konser, guru meminta Namu dan Sanggu untuk ikut pergi ke konser itu. Esok hari, mereka datang ke gedung tempat konser diadakan. Mereka meminta izin untuk masuk, tapi resepsionis tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, guru berkata ingin ke toilet. Sanggu dan Namu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mencari kekasih Jung Soo Hyun. Sanggu dan Namu berusaha bertanya ke satu persatu wanita pemain selo, tapi satu pun tidak ada yang mengenal mendiang. Di toilet yang sama, guru melihat seorang pria dan seperti memikirkan sesuatu. Sepertinya kekasih Jung Soo Hyun itu pria, bukan wanita. Kalau diperhatikan sekarang, drama banyak membahas tentang LGBT. Guru memberitahu Sanggu dan Namu kalau dia sudah menemukan orangnya. Mereka berdua terkejut melihat fakta yang ditunjukkan guru. Mereka bertiga pun menemui orang yang dimaksud, yaitu Ian Park. Guru bertanya apa Ian Park mengenal Jung Soo Hyun. Ian Park menolak mengenal Jung Soo Hyun, tapi guru tetap bersikeras. Melihat sikap guru yang memaksa, Ian menjadi kesal. Sanggu dan Namu berusaha membujuk guru untuk ikut pergi bersama mereka. Tapi, guru langsung berkata kalau Jung Soo Hyun telah meninggal dunia. Ian terkejut mendengar berita itu. Berusaha memastikan ucapan guru, Ian menelpon ke rumah sakit tempat Jung Soo Hyun bekerja. Ketika mereka ingin pulang, di depan pintu gedung, mereka melihat manajer Ian berusaha mencari Ian yang menghilang. Namun menebak-nebak tempat yang ingin dituju Ian itu tempat pertama mereka bertemu. Guru yang mendengar mengingat satu surat yang dibacanya dan segera bergegas ke sana. Namu dan Sanggu kebingungan tempat apa yang dimaksud guru. Ternyata tempat yang dituju Ian itu rumah sakit
tempat Jung Soo Hyun bekerja. Flashback 1 tahun yang lalu, Ian mengalami kecelakaan dan dia tiba di rumah sakit. Dia langsung ditangani Jung Soo Hyun. Disitulah mereka mulai saling mengenal dan mulai dekat. Dan di tahun itu juga mereka memutuskan untuk tidak saling mengenal. Ian terus mengingat kejadian itu dan dia merasa bersalah. Guru, Namu, dan Sanggu menemukan Ian berada di atap rumah sakit. Ian bingung bagaimana mereka mengenal dia. Namu berkata kalau merekalah yang membersihkan barang-barang mendiang. Di saat itu, guru berniat memberikan surat yang sudah terbakar itu, dan Namu menyerahkan barang-barang Jung Soo Hyun. Ian menerima dan melihat barang-barang Jung Soo Hyun. Dia menangis mengingat kenangan di masa lalu. Akhirnya, guru, Namu, dan Sanggu menonton pertunjukan Ian. Di pertunjukan, Ian memainkan lagu saat pertama kali bertemu Jung Soo Hyun. Di rumah, guru mengutarakan kecemburuannya dengan Ian karena dia tidak bisa mendengar keinginan ayahnya. Sanggu pun terdiam. Sanggu teringat akan temannya. Dia pun datang ke rumah sakit tempat temannya dirawat. Di depan temannya, Sanggu menyuruh temannya bangun dan membunuhnya. Mungkin ini alasan Sanggu terikat perjanjian dengan wanita yang ada di episode 1. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 6.